Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya berkenan untuk berdiskusi pada malam ini mengenai percobaan hukum Avogadro. Praktikum ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah termodinamika kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Kadarwati MSI. Baik, langsung saja. Perkenalkan, ini dari kelompok 3, ada Syifa Zakia Aulia dengan NIM 4311421014, ada Lulu Rahmatillah, saya sendiri, 4311421045 sebagai nomor NIM-nya. Kemudian ada Devitri Sulistianingrum dengan nomor NIM 4311421048. Nah, kemudian tujuan dari percobaan kali ini, yang pertama adalah menghitung gas CO2 yang dihasilkan. Yang kedua, membandingkan volume gas yang dihasilkan dan mol gas. Yang ketiga, membuktikan hukum Avogadro bahwa perubahan volume berbanding lurus dengan perubahan mol. Nah, kemudian dilanjutkan dengan landasan teorinya. Jadi, Amedeo Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang volumenya sama diukur pada tekanan dan temperatur yang sama akan mempunyai jumlah partikel yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume 1 mol gas apapun adalah sama. Nurhadi 2021. Kemudian dalam buku Castellan 1983, hukum Avogadro mengatakan bahwa volume yang sama dari gas yang berbeda di bawah kondisi suhu dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul yang sama, yaitu mereka mengandung jumlah zat yang sama. Menurut hukum Avogadro, massa karakteristik ini harus mengandung jumlah molekul yang sama. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Syifa. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan langkah percobaan yang dibuat menjadi diagram alir seperti yang ditampilkan berikut ini. Yang pertama, mulai 5 gram baking soda dimasukkan gelas lalu ditambah dengan 5 sendok makan air. Selanjutnya, diambil 5 sendok makan larutan baking soda, lalu ditambahkan sedikit sabun cuci piring, dan ditambahkan 1 sendok makan cuka. Langkah berikutnya yaitu 10 gram baking soda dimasukkan ke dalam gelas dan ditambahkan dengan 10 sendok makan air dan dilarutkan. Kemudian, diambil 2 sendok makan larutan baking soda tersebut, lalu ditambahkan sabun cuci piring dan ditambahkan 2 sendok makan cuka. Langkah percobaan selesai sampai di sini. Next slide. Nah, pada percobaan tersebut, didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Pada percobaan 1, mol CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan adalah 0,0584 mol, dan volume yang dihasilkan adalah 0,24 liter menggunakan rumus volume sama dengan Pi R kuadrat dikali T. Nah, untuk percobaan yang kedua, mol CO2 yang dihasilkan yaitu 0,12 mol. Dan volume CO2 yang dihasilkan yaitu 0,31 liter dan 0,31 liter dan menggunakan rumus yang sama yaitu V sama dengan Pi R kuadrat kali T. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Devitri. Terima kasih. Ya, di sini tertera gambar dari percobaan 1 dan percobaan 2. Mungkin bisa di next untuk video lebih detailnya.
Ya, bisa di next slide. Nah, jadi saya dari video percobaan tadi, saya akan coba membahas sedikit ya, bahwa pada percobaan pertama tadi dicampurkan 1 sendok teh atau sekitar 5 gram baking soda yang telah diencerkan dan ditambahkan 1 sendok makan atau 14,787 ml asam cuka. Nah, reaksi yang terjadi yaitu gas CO2 yang dihasilkan sedikit dan reaksinya berlangsung sebentar atau cepat berkurang gasnya. Nah, pada percobaan kedua itu dicampurkan 2 sendok baking soda atau sekitar 10 gram dan 2 sendok makan asam cuka atau sekitar 29,573 ml. Nah, reaksi yang terjadi yaitu gas CO2-nya lebih banyak dari percobaan pertama dan reaksinya lebih berlangsung lama. Di mana berdasarkan teori dijelaskan bahwa asam asetat ketika dilarutkan dalam air akan menjadi asam lemah yaitu basa lemah dalam air dan membentuk gas karbon dioksida jika dicampur dengan zat lain. Karena ketika basa dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida OH. Dan berdasar percobaan yang telah dilakukan tadi, semakin besar jumlah soda kue dan cuka yang digunakan, semakin cepat atau banyak gas yang dihasilkan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap terbentuknya gas adalah larutan cuka. Tapi lebih baik itu jika jumlah takaran antara cuka dengan soda kue itu bisa sama atau setara 1:1 seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk kesimpulannya, jadi gas CO2 yang dihasilkan pada percobaan pertama itu sebesar 0,24 liter dengan nilai mol sebesar 0,0584 mol, lalu pada percobaan kedua didapatkan hasil gas CO2 sebesar 0,31 liter dengan nilai mol sebesar 0,12 mol. Perubahan nilai volume berbanding lurus dengan perubahan mol di mana kenaikan nilai volume mengakibatkan kenaikan nilai mol. Dan yang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa semakin besar jumlah soda kue atau baking soda dan cuka yang digunakan, semakin cepat atau banyak gas yang dihasilkan. Ya, itu faktor yang paling berpengaruh terhadap terbentuknya gas adalah larutan cuka. Tetapi kembali lagi, akan lebih baik jika jumlah takaran antara cuka dengan soda kue sama. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita berada di akhir slide. Thanks. Terima kasih teman-teman atas diskusinya pada malam ini. Semoga dapat bermanfaat. Kemudian pada percobaan berikutnya dapat lebih baik lagi. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan banyak kesalahan. Sekian dari saya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.